Halo Pedikers, Forum Militer Internasional Army 2023 digelar di Rusia pada 14 Agustus lalu, seakan sengaja ingin menginjak-injak NATO. Dalam forum ini, gak cuma memamerkan berbagai persenjataan canggih, tapi ternyata Rusia juga memamerkan berbagai trofi perang berupa kendaraan tempur yang sukses direbut selama perang melawan Ukraina yang telah hancur atau rusak. Tahu sendiri kan, kalau beberapa negara anggota NATO memang memiliki komitmen untuk mendukung Ukraina dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah bantuan alutsista untuk membantu Ukraina sejak Rusia menginvasi. Amerika Serikat misalnya, mereka mengatakan telah mengirim sekitar 90 ton bantuan mematikan ke Ukraina dan menyiapkan 8.500 pasukan siap tempur untuk bersiaga. Lalu, ada Inggris mengirimkan rudal anti-tank jarak pendek. Lalu Denmark, Spanyol, Prancis, dan Belanda juga memasuk jet tempur dan kapal perang, serta masih banyak lainnya, semuanya untuk mendukung Ukraina. Dan inilah beberapa senjata NATO yang berhasil disita Rusia selama 1,5 tahun belakangan ini. Pertama ada drone Primoko buatan Ceko yang memiliki kecepatan jelajah mencapai 120 km per jam. Seperti yang diketahui, Republik Ceko adalah negara Uni Eropa pertama yang memasok tank serta senjata lainnya untuk Ukraina, sekitar sebulan setelah invasi Rusia dimulai. Dari awal bulan September ini, pasukan detasemen Bar 10 Rusia berhasil melumpuhkan drone buatan Ceko ini hingga menjadi puing-puing. Tapi, meski kondisinya sudah tak utuh, Primoko UAV SE ini tetap dibawa mereka, lalu dibawa pulang untuk diserahkan kepada ahli militer untuk dipelajari lebih lanjut. Drone yang mampu membawa muatan hingga 30 kg ini memang bertugas untuk melakukan pengintaian, dan kala itu, drone ini sedang terbang menuju kota Energodar ketika pasukan Rusia melihatnya, dan langsung menembaknya hingga jatuh di Zaporizhia. Sejak November 2022, Ukraina sudah menerima 6 buah drone Primoko One ini. Gak tanggung-tanggung, harganya per unit mencapai 500.000 euro atau sekitar 8 miliar rupiah. Wah, Rusia beruntung banget ya. Walaupun udah gak bisa dipakai lagi, tapi mereka bisa menggunakan bahan-bahan yang masih bisa digunakan kembali. Buktinya pada 2 Agustus lalu, ada tentara Ukraina yang sempat menemukan drone Lancet Rusia yang di bagian mesinnya ada tulisan buatan Republik Ceko. Tentara Ukraina ini bertugas di Brigade Mekanik ke-93 dan menemukan mesin dengan tanda perusahaan Ceko model Motors. Artinya, militer Rusia ternyata menggunakan komponen yang diproduksi negara NATO untuk drone-nya, yang juga berarti komponen senjata yang mereka sita juga berpotensi digunakan kembali oleh militer Rusia. Selanjutnya ada ratusan senjata anti-tank atau peluru kendali Javelin buatan Amerika Serikat dan rudal Next Generation Light Anti-Tank Weapon alias NLAW. Produksi Swedia yang disita Rusia akibat ditinggalkan oleh tentara Ukraina secara terpaksa karena terlalu berat untuk diangkut. Bagaimana? Yang kasih bantuan juga kayaknya nggak ngira-ngira kali ya, apakah senjatanya cocok untuk situasi medan perang Ukraina atau enggak. Padahal saat Jerman dan Inggris memasuk rudal anti-tank ini, mereka menganggap bakal berperang penting bagi Ukraina dalam peperangan melawan Rusia. Soalnya NLAW diklaim bisa meluncur menuju target hanya dalam waktu 5 detik dengan jangkauan hulu ledak mencapai 600 meter. Javelin malah bisa lebih jauh lagi, bisa sampai 2.500 meter. Sayang banget kan, ternyata ujung-ujungnya rudal ini malah dibuang dan akhirnya jatuh ke tangan Rusia. Emang sih, kedua rudal ini beratnya 12,5 sampai 22 kg. Kalau pengangkutnya nggak memadai, kan repot juga ya diangkat sendiri kemana-mana. Namun lebih parahnya lagi, senjata-senjata yang telah disita ini kemudian dikirim Rusia ke sekutunya Iran. Banyak yang curiga jika senjata-senjata ini bakal dianalisis dan direkayasa oleh Iran untuk dijadikan senjata baru dan mereka gunakan. Selain itu, Rusia juga menyita sistem rudal anti-pesawat BIM-92 Stinger pemberian Amerika Serikat untuk Ukraina. Padahal peluru kendali darat ke udara ini ditujukan agar Ukraina bisa menembak jatuh helikopter milik Rusia. Tahu-taunya udah jatuh ke tangan Rusia aja, bahkan sudah sampai ke Iran. Begitu juga dengan sistem peluncur roket ringan berteknologi tinggi alias High Mobility Artillery Rocket System disingkat HIMARS. Roket canggih ini
merupakan paket bantuan dari Amerika Serikat sejak Juni 2022. Namun pada Februari 2023, Rusia berhasil menghancurkannya dan menyita yang tersisa kala pasukan Kremlin menyerang pos Komando 3 Brigade Prajurit Ukraina di dekat Malinovka di Donetsk. Padahal saking canggihnya, HIMARS ini bisa diisi ulang dalam waktu sekitar 1 menit. Apalagi jangkauan roket HIMARS bisa mencapai 80 km, 2 kali lipat jangkauan howitzer M77, senjata yang lebih dulu dikirimkan Amerika Serikat untuk Ukraina. Berikutnya, ada tank Leopard pemberian Sekutu Barat yang sejak bulan Juli diklaim oleh Rusia telah habis dihancurkan. Vladimir Putin bahkan mengklaim bahwa angkatan bersenjata Ukraina telah menderita kerugian 10 kali lipat berkat itu, karena juga berhasil merebut kendaraan tempur Bradley milik Amerika Serikat. Setelah itu, rudal jelajah Storm Shadow milik Inggris pun mereka libas. Ia membuat Inggris semakin khawatir, karena ternyata rudal jelajah yang memiliki teknologi rahasia ini direbut Rusia dalam keadaan utuh. Udah pasti teknologi rahasia yang membuat rudal ini mampu menjangkau 250 km ini bakal dipelajari dan diduplikat menjadi senjata baru, dan bisa digunakan menyerang balik musuh-musuhnya, terutama Inggris sendiri. Saat ini rudal yang berhulu ledak seberat 450 kg ini telah dibawa ke Moskow untuk dipelajari, mulai dari material hingga teknologinya oleh pakar militer. Kemudian menyusul kendaraan tempur infanteri ZV-90 buatan Swedia yang direbut Rusia setelah serangan di dekat Kremina, Luhansk terjadi. Padahal kendaraan tempur lapis baja ini dikenal akan kecanggihannya karena dirancang dengan mobilitas taktis dan kemampuan bertahan yang tinggi, bahkan peluru menembus baja 30 mm pun sanggup dihalau. Selain itu, CV-90 dilengkapi dengan senjata utama berupa meriam Bofors 40 mm dan senapan mesin koaksial 7,26 mm serta mortir 71 mm. Setelah dicabut, CV-90 bahkan dipelajari untuk mengetahui titik lemahnya, sehingga Rusia bisa lebih mudah melakukan penyerangan saat bertemu kendaraan tempur ini lagi. Gak tangguh-tangguh, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu terjun langsung ke Ukraina untuk mengecek rampasan perang ini. Wah, wajar sih kalau NATO jadi insecure. Jauh sebelumnya, di bulan Juni 2022 lalu, ada kabar kalau Caesar Self-Propelled Howitzer yang dipasok Prancis untuk Ukraina dirusak Rusia. Kendaraan militer ini sering digunakan oleh pasukan Ukraina untuk memukul mundur pasukan militer Rusia yang masuk ke wilayahnya. Dilengkapi dengan laras 155 mm kaliber 52, kendaraan ini menjadi sangat diandalkan. Apalagi kemampuannya yang bisa mempertahankan laju tembakan hingga 8 putaran per menit dengan target hingga jarak 40 km. Namun sebenarnya informasi militer Rusia yang diduga menyita 2 howitzer Caesar Prancis ini tak begitu akurat. Kabar ini pertama kali disebarkan lewat media Rusia dengan mengutip tweet pengacara asal Prancis Régis de Castelnau. Namun setelah ditelusuri, hal ini justru dibantah oleh Departemen Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Lagi pula, Régis de Castelnau tak menyertakan bukti kuat atas apa yang dia sampaikan dalam tweetnya, tapi kabar itu terlanjur tersebar.